Salah satu yang mencemaskan publik terkait dampak wabah COVID-19 adalah soal ketersediaan pangan. Apakah stok pangan kita cukup? Bagaimana jaminan pemerintah jika keadaan memburuk? Virus corona galur baru telah menjadi pandemi global. Di beberapa negara, terutama yang melakukan karantina terbatas atau lockdown, sektor retail terpukul karena toko-toko ditutup. Di Indonesia, setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan sendiri 2 pasien pertama dengan status positif COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020, warga ibu kota langsung menyerbu supermarket untuk memborong bahan pokok. Terutama setelah mengetahui kedua pasien berasal dari Depok dan beraktivitas di Jakarta. Hari itu fenomena panic buying dimulai. Rak-rak yang biasanya berisi aneka rupa bahan makanan mulai dari beras, gula, minyak goreng, telur hingga mie instan di supermarket tiba-tiba kosong. Begitupun deretan rak yang biasa berisi produk kebersihan diri dan rumah tangga. Stok aneka bahan pokok itu sebenarnya tak benar-benar habis. Hanya gerai-gerai retail modern perlu waktu untuk mengisi toko. Normalnya proses distribusi hingga barang dari gudang dapat terpajang perlu waktu 1-2 hari. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, Roy N. Mande, mengimbau masyarakat Indonesia tidak melakukan panic buying akibat ketakutan akan wabah corona di Indonesia. Fenomena panic buying dapat menyebabkan kelangkaan barang akibat lonjakan permintaan dalam waktu singkat. Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko, menyatakan pemerintah harus mengendalikan pasokan pangan agar harga-harga tidak melonjak. Menurutnya, operasi pasar dapat menjadi opsi pemerintah untuk mengendalikan harga. Inflasi sebagai dampak tak langsung dari pandemi virus corona diperkirakan akan mulai tampak pada Maret 2020. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada Februari 2020 hanya 0,28%, lebih rendah dari inflasi Januari 2020 yang sebesar 0,39%. Sementara Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada larangan dari pihak manapun kepada masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari di tengah penyebaran virus corona. Jumlah pasokan bahan pangan menurut Presiden masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini disampaikan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Doni Monardo setelah melakukan rapat terbatas dengan Jokowi pada 19 Maret lalu. Seruan Presiden Jokowi boleh jadi untuk menanggapi kebijakan Satuan Tugas Pangan Polri soal pembatasan penjualan bahan pokok di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, 16 Maret 2020, Satgas Pangan Mabes Polri menerbitkan surat imbauan kepada pedagang untuk membatasi pembelian kepada konsumen. Pembatasan menurut Satgas Pangan Polri dilakukan demi menjaga stok bahan pangan di tengah wabah virus corona. Bahan pangan yang dibatasi yaitu beras maksimal 10 kg, gula maksimal 2 kg, minyak goreng maksimal 4 liter, dan mie instan maksimal 2 dus. Ketua Satgas Pangan Brigjen Daniel Tahimonang menyatakan surat edaran dikeluarkan untuk mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan lebih. Surat ditujukan kepada ketua sejumlah asosiasi pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, Pusat Koperasi Pedagang Pasar DKI Jakarta, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, dan Induk Koperasi Pedagang Pasar. Adapun Dewan Penasehat Himpunan Pusat Perbelanjaan Indonesia Tutum Rahanta mengatakan aturan ini bisa mengurangi resiko sengketa antara penjual dan pembeli. Namun juga harus dipertimbangkan kepentingan konsumen yang membeli barang untuk dijual kembali, seperti di warung-warung. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adi Lukman mengatakan saat ini ketersediaan stok bahan makanan, minuman, serta bahan pangan olahan masih aman. Gapmi menilai pembatasan tidak perlu karena stok cukup bahkan hingga Juni. Stok beras Perumbulok pada akhir Februari 2020 sekitar 1,7 juta ton, turun dibandingkan stok awal tahun 2019 yang mencapai 2,1 juta ton. Namun jumlah itu relatif besar jika dibandingkan stok awal tahun 2018 yang kurang dari 1 juta ton atau awal tahun 2017 sebesar 1,37 juta ton. Adapun stok beras di gudang-gudang penggilingan dan pedagang beras relatif banyak jika dibandingkan situasi awal tahun beberapa tahun sebelumnya. Belum lagi ada tambahan pasokan dari sentra-sentra padi karena panen raya pada musim tanam rendeng diperkirakan Maret sampai Mei 2020.
Ini berarti tren kenaikan harga beras 3 bulan terakhir diperkirakan berakhir seiring mulainya panen. Sementara sejumlah komoditas yang sebagian besar diproduksi petani, peternak dalam negeri seperti bawang merah, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan cabai diyakini aman. Badan Ketahanan Pangan menyebutkan secara keseluruhan pasokan pangan tergolong aman dan cukup sehingga harganya terkendali. Setidaknya hingga Ramadan dan Lebaran pada Mei 2020. Tapi ada sejumlah komoditas pangan yang belum aman. Bawang putih misalnya, harganya cenderung turun sebulan terakhir, namun pasokan masih kurang di pertengahan Maret. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis DKI Jakarta, bawang putih turun dari Rp56.000 per kilo menjadi Rp44.000 per kilogramnya. Bawang putih selama Februari 2020 lalu menjadi biang kerok inflasi. Sumbangannya mencapai 0,09% dari 0,25% inflasi kelompok bahan makanan minuman. Selama ini, lebih dari 90% dari sekitar 500.000 ton kebutuhan nasional bawang putih harus impor. Akibat COVID-19, pengiriman bawang putih dari India dan Tiongkok terhambat. Bahan pangan lain yang berpotensi terganggu adalah gula kristal putih. Tahun ini kebutuhannya diperkirakan 3,136 juta ton. Di atas kertas, produksinya 2-2,1 juta ton tahun ini. Dengan stok awal tahun 1,08 juta ton, defisitnya diperkirakan hanya 29.000 ton. Namun, situasi pasar menunjukkan pasokan berkurang 2 bulan terakhir. Harganya naik dari Rp13.500 per kilogram menjadi lebih dari Rp14.000 per kilo. Bahkan saat panic buying kemarin sempat menghilang di sejumlah tempat. Kalaupun ada, harganya melejit menjadi Rp17.000 sampai Rp20.000 per kilonya. Sayang, Indonesia hingga kini tidak punya data akurat soal komoditas pokok. Pengumuman kasus positif COVID-19 menjadi pemantik kepanikan.